saya jualan seblak, terus ada pemain lain yang juga jualan seblak, atau enggak kalau dalam yang kelompok itu, yang saya tadi bilang McDonald sama KFC. Tapi itu tuh harus ada dua pemain, pemain itu harus ada dua. Nah, terus kalau untuk yang kedua itu harus ada yang namanya aturan dari permainannya tersebut. Maksud aturannya itu, jadi kayak misalnya saya adalah pemilik dari KFC, terus ada kompetitor saya itu yang McDonald, ya kan? Nah, ada peraturan yang harus kita berdua itu taati, tapi itu tuh bukan peraturan yang disepakati secara bersama-sama. Itu adalah aturan yang disepakati dari non kontrak gitu. Tidak ada kerjasama kontrak di antara keduanya, tapi kita itu saling terhubung satu sama lain. Apa itu peraturannya? Peraturannya itu tuh bisa bersifat seperti kayak misalnya saya itu tidak boleh terlalu menurunkan harga, dan juga sebaliknya dengan kompetitor saya tidak boleh menurunkan harga juga atau menaikkan harga, agar si titik tengah atau disebut juga sebagai Nash equilibrium itu bisa menjadi stabil. Nah, Nash equilibrium tuh titik tengah yang menstabilkan kedua belah pemain, tapi bersifat tidak menguntungkan. Jadi mengambil sifat manusia gitu. Sifat manusia yang dimana kita itu kan pasti ingin meraih keuntungan yang paling gede, yang paling maksimal. Tapi kita juga ingin menghindari resiko yang paling besar. Nah, itu tuh akan saya jelaskan dengan label playoff ini, tabel playoff. Nah, tabel payoff itu tuh apa? Tabel payoff itu adalah tabel yang menampilkan sebuah keuntungan terbesar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oke, misalnya nih, kalau dalam Prisoner Dilemma yang terkenal di game teori itu adalah keadaan ketika dua pemain saling tidak tahu pemikiran satu sama lainnya, dan mereka itu tuh mengandalkan insting atau kepercayaan apakah akan bekerja sama dengan orang ini atau mengkhianati orang ini untuk meraih keuntungan yang besar. Nah, misalnya ada Pak Dedi sama Pak Lili. Nah, jadi kan Pak Dedi itu ingin kalau misalnya nggak, Pak Dedi sama Pak Lili itu, ini anggap aja ya, anggap aja Pak Dedi sama Pak Lili itu mencuri motor. Nah, anggap aja. Iya, nggak apa-apa. Nah, ya. Saat mereka itu mencuri motor, mereka ketangkep polisi, mereka diinterogasi. Tapi mereka itu diinterogasinya itu dipisah, mereka berduanya di ruangan yang berbeda. Nah, si Pak Dedi sama Pak Lili itu bisa memilih antara apakah dia akan mengakui perbuatannya atau dia itu diem aja, mengeles aja, tidak tahu, dia itu tidak kenal dengan Pak Lili, Pak Dedi itu. Sebaliknya dengan Pak Dedi juga, sebaliknya dengan Pak Lili juga. Apakah Pak Lili itu ingin mengaku kalau dia itu adalah mengaku kalau dia itu kenal dengan Pak Dedi, atau dia itu ingin diam aja kalau dia itu tidak mengenal Pak Dedi, yang padahal adalah teman pencurinya, teman serekan gitu. Nah, untuk melihat keuntungan yang dapat diraih itu, atau melihat Nash equilibrium yang tadi saya jelaskan, titik tengah yang menstabilkan kedua belah pihak, yang paling menguntungkan, tapi itu bisa disebut bukan opsi yang paling terbaik gitu kan. Kita misalnya lihat dari sini nih. Ini Pak Dedi, pemain dua itu anggap aja Pak Dedi, dan pemain satu itu anggap aja Pak Lili. Oke, wih, kebalik. Sabar. Balik. Ya udah. Nah, jadi tabelnya itu kalau untuk bagian sini memberitahu itu mengambil dua tabel di bawah ini. Kalau diam itu mengambil dua tabel yang di bawah ini. Kalau untuk yang bagian pemain satu atau Pak Lili, ini tuh harusnya memberitahu ya, saya kebalik. Ini memberitahu, ini adalah diam. Nah, memberitahu itu mengambil bagian tabel yang ini, dan diam itu mengambil bagian tabel yang ini.
Oke, em, misalnya memberitahu Pak Dedi sama Pak Lili itu saling memberitahu ke polisi kalau misalnya mereka berdua itu saling mengenal gitu. Kalau misalnya mereka itu mengaku, pasti kan bakal dikasih keringanan ya, lebih keringanan. Nah, jadi Pak Dedi itu akan mendapatkan penjara 6 bulan dan Pak Lili juga akan mendapatkan penjara 6 bulan. Bagian kiri ini adalah punya Pak Dedi dan bagian kanannya punya Pak Lili. Oke, kan, kalau misalnya mereka itu sama-sama diam, mereka sama-sama tidak mengeles, mereka itu akan mendapat hukuman yang lebih ringan yaitu di penjara 1 bulan aja. Karena mereka itu sama-sama tidak mengenal dan juga mereka itu kompak kerjasamanya. Nah, tapi kalau misalnya Pak Lili memberitahu ke polisi kalau misalnya dia itu mempunyai bukti yang kuat kalau Pak Dedi itu melakukan pencurian, terus dia juga jadi mendapat titel kalau dia itu telah menjadi seorang pahlawan yang memberitahu adanya pelakuan pencurian. Si Pak Lili itu akan mendapatkan 0 penjara, dibebaskan dan juga si Pak Dedi itu akan mendapatkan 10 bulan penjara. Besar banget. Nah, sebaliknya juga sama dengan Pak pemain satu ini, dia akan dibebaskan kalau dia memberitahu. Tapi kalau misalnya Pak Lili tidak mengakui kalau dia itu mencuri, ya hasilnya adalah dia akan dipenjara 10 bulan. Bentar, biar. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari tabel di sini, jelas yang paling menguntungkan itu adalah min satu, min satu atau 1 bulan penjara, dua-duanya itu kenanya. Nah, tapi kenapa saya bilang kalau misalnya min 6 sama min 6 itu adalah titik tengah yang paling stabil? Karena em, kalau kita memilih ini atau sama-sama memberitahu, kita itu bisa menghindari kemungkinan resiko penjara 10 bulan karena kita itu memilih untuk diam dan teman kita misalnya aja memberitahu kita kalau misalnya kita melakukan pencurian dan juga kita itu bisa mendapatkan peluang keuntungan yaitu 0 penjara, nggak bebas gitu kalau misalnya teman kita itu memilih untuk diam dan kita itu memberitahu kalau dia itu melakukan pencurian. Jadi yang paling menguntungkan itu jelas yang ini secara keseimbangannya. Walaupun dilihat-lihat itu yang dilihat-lihat itu yang paling diuntungkan itu adalah ini cuman yang diperlukan dari Nash Equilibrium atau titik tengah itu adalah sebuah keuntungan yang pengen paling diraih bersama-sama secara yang tidak diuntungkan. Segitu aja. Tapi oke. Kalau untuk penerapannya di dalam contoh nyatanya ya. Hah? Yes. Kalau untuk contoh nyatanya itu atau versi waktu yang lebih panjangnya lagi disebut juga sebagai repeated game di mana kayak misalnya Alfamart dan Indomaret lagi kayak tadi yang dibilang Butari itu tuh bisa dalam mereka itu yang tadi saya bilang saling terhubung, saling terkonek walaupun tidak ada kontrak kerjasama secara resmi. Nah, mereka itu tuh tahu mana yang paling banyak titik keseimbangannya yaitu si min 6, min 6 ini. Jadi kalau misalnya saya oke, Indonesia Indomaret. Indomaret itu kalau misalnya dia ingin meraih keuntungan dan menghindari risiko itu dengan cara mengekori si Alfamartnya. Dia itu mengikuti harga yang ditentukan oleh Alfamartnya. Jadi kalau misalnya Alfamart itu harganya turun, dia juga ikutan turun. Tapi bukan turun yang misalnya Indomaret itu 14.000, turun 13.000. Kita ya Alfamart yang awalnya 14.000 juga langsung kayak wah ngajak perang nih. Nah, kita langsung turun 12.000. Nah, itu salah besar. Itu malah menyebabkan kedua belah pihak tuh rugi. Maka dari itu, si kita itu harus mengikuti harga
yang sama dengan kompetitor kita, yaitu 13.000 dan 13.000. Menyebabkan yang namanya itu walaupun kita rugi juga, rugi 1.000, tapi itu menimbulkan Nash equilibrium, titik keseimbangan yang didapatkan kedua belah pihak walaupun ada kerugian. Jadi kita itu mengambil kerugian yang paling kecil dibanding mengambil kerugian atau risiko yang besar gitu. Nah, kalau untuk pengetahuan diri saya mengenai topik ini itu adalah cara saya memahaminya, cara saya itu memahaminya dengan efektif biar saya paham konsepnya itu adalah saya itu harus menonton video yang dan mencari kehidupan sehari-hari yang konsepnya itu relate dengan kehidupan kita. Nah, kalau gitu, karena kalau misalnya video itu, kalau saya nonton video untuk memahaminya dengan efektif, video itu kan menampilkan audio, suara, menampilkan juga visual yang bisa dilihat, menampilkan juga pemahaman yang gampang dipahamin gitu lah. Karena ada berbagai banyak aspek yang dapat kita langsung ngeraih gitu, itu bisa menyebabkan saya itu lebih paham kalau nonton video. Dan kalau misalnya saya mencari kehidupan yang relate, itu bisa bikin saya itu makin tahu kalau misalnya ini tuh ternyata ada banyak hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, tantangan tersulitnya itu kan saya itu cara memahaminya itu dengan melihat sebuah video. Tapi kebanyakan video yang berisi game teori itu, kebanyakannya itu adalah bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada juga subtitle Indonesia. Game teorinya mah mungkin memang ada lah untuk kayak bahasa Indonesianya atau yang memperkenalkannya Indonesia gitu, memberitahunya, menjelaskannya di video YouTube. Tapi kalau untuk konsep-konsep seperti mixed strategi equilibrium atau Bayesian game itu tuh adalah konsep-konsep dari game teori, beberapa konsepnya yang bisa dipahamin gitu untuk itu bisnis atau politik atau yang lainnya. Kita itu bisa memahaminya. Saya itu pengen memahaminya lewat YouTube, cuman kebanyakan itu bahasa Inggris, jadi saya tidak paham gitu. Nah, kalau menurut saya perspektifnya itu, jadi mungkin ada beberapa orang ya yang mengira kalau misalnya game teori itu adalah game untuk bermain game online, strategi untuk bermain game online. Padahal kenyataannya mah mungkin memang bisa, cuman tidak yang besar banget gitu. Lebih ke matematika, fondasi matematika gitu. Oke, jadi kalau game teori itu saya lupa menjelaskan kalau game teori itu tuh fondasi dasarnya adalah matematika. Ibaratkan kalau misalnya kita itu punya kompor nih ya, jelek banget. Nah, kompor anggap aja. Terus kita tuh punya wajan, bukan wajan, kita punya wajan. Nah, wajannya ini tuh adalah game teorinya. Jadi fondasi dasarnya itu adalah matematika, mengeluarkan api, terus kita itu bisa menaruh si wajannya itu anggapannya game teorinya, dan makanan-makanan yang mau kita masak itu adalah konsep-konsep yang bisa kita pelajari dari game teori, kayak misalnya yang tadi saya bilang Bayesian game, mixed strategi equilibrium, atau mungkin strategi kooperatif, atau juga bisa juga yang tadi saya bilang Prisoner's Dilemma, location, hoteling location, dan masih banyak lagi. Jadi game teori ini memang luas banget gitu, makanannya itu bisa apa aja, unik-unik. Nah, tapi kalau perspektif orang mengenai game online ini atau game teori ini, kebanyakannya itu dipikirkan kalau game teori ini seperti namanya game gitu kan. Mungkin mereka ngira buat game online yang dilakukan secara teori. Nah, padahal kenyataannya mah yang tadi saya bilang, untuk kehidupan seperti ekonomi, bisnis, atau politik gitu. Nah, contohnya itu perspektif yang tadi saya bilang itu adalah teman saya yang mengira kalau misalnya game teori itu dikira untuk menggunakan analisis game online gitu. Nah, kalau untuk penerapannya kehidupan sehari-hari itu, hmm,
aplikasi dari yang saya ambil Prisoner's Dilemma, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah misalnya lagi Pak Dedi dan anggap aja Pak Lili. Nah, si Pak Dedi dan Pak Lili itu mereka itu di mereka itu kuliah lah. Terus mereka itu disuruh untuk membuat sebuah presentasi dengan bentuk kelompok. Mereka itu jadi membuat kelompok. Nah, Pak Dedi itu, Pak Dedi itu adalah orang itu malas lah misalnya. Terus Pak Lili itu tuh orangnya, eh, jadi kalau misalnya Pak Dedi itu malas, Pak Lili yang harus menanggung semua beban tugasnya itu untuk mengerjakan itunya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin Pak Dedinya itu biar tidak malas dan menerapkan tugasnya itu, kita itu bisa menerapkan cara mengatasi fenomena dari prisoners dilemma tadi. Karena yang tadi saya bilang itu adalah prisoners dilemma yang Pak Dedi dan Pak Lili. Nah, dengan cara mengatasinya itu kita tuh bisa bertanya kepada orangnya itu apakah orang itu kita tuh bisa langsung ngomong aja gitu ke orangnya apakah kita itu kayak kita itu bisa cerita ke orangnya kalau misalnya kita itu tuh udah capek, banyak banget beban yang ditanggung. Dan kita juga bisa bertanya kepada orangnya itu, apa yang buat dia itu malas? Apakah karena dia itu tidak mengerti sehingga dia malas mengerjakan, atau enggak dia itu punya masalah dalam kehidupannya yang bikin dia itu terbebani dan juga jadi malas. Kalau misalnya kita udah mengatasi akar-akar permasalahannya, kita juga bisa membangun kepercayaannya. Yang membangun repeated game yang sebelumnya saya jelaskan itu. Jadi membangun kepercayaan yang lama kalau misalnya kita itu sudah mengetahui akar-akar permasalahannya. Nah, sekarang masuk ke refleksi. Jadi, menurut saya kekuatan diri saya itu, saya insya Allah dapat bertanggung jawab dalam menjalankan KAS ini. Dengan saya yang kemarin sakit-sakitan, tapi saya itu masih tetap mengerjakan Canva dan menelusuri tentang konsep dari game teori itu. Lalu juga saya itu mendapatkan jawaban yang saya inginkan mengenai kenapa Alfamart dan Indomaret itu bisa saling bersebelahan lokasinya itu. Nah, terus kelemahan saya itu, saya selama KS ini, walaupun saya udah telusuri-telusuri tentang game teori, saya itu jadi karena kebanyakan informasi yang masuk, saya itu jadi overload dan juga tidak fokus. Maka dari itu, em, saya itu jadi kayak tidak informasi-informasi yang saya masuk itu, waktu-waktu yang saya keluarkan untuk KS itu jadi terbuang-buang beberapa karena overload dan juga overload yang menimbulkan ketidakfokusan selama pengerjaan KS-nya. Nah, alamak. Untuk tindak lanjut guru dan tindak lanjut orang tua itu akan saya jelaskan langsung saya lisan di sini ya. Jadi kalau misalnya untuk tindak lanjut diri saya itu ingin menelusuri game teori ini karena memang banyak banget manfaatnya tentang dari ekonomi maupun dari politik maupun dari bidang-bidang lainnya, matematika, banyak banget yang bisa dijelaskan dengan game teori ini. Nah, terus kalau tindak lanjut saya atau harapan saya kepada guru-guru, ya saya itu mengharapkan agar dalam satu minggu, kan dalam minggu ini ya ada em, penumpukan-penumpukan tugas yang membuat saya itu mungkin ya, nggak tahu kalau orang lain, tapi kalau menurut saya mah mengebuat penumpukan-penumpukan kayak satu minggu ini KS harus selesai, terus juga ada penumpukan tugas-tugas yang belum selesai minggu-minggu lalu harus diselesaikan minggu ini. Ada oh yang iya kayak yang semester ini gitu tumpukan. Jadi deadline tuh hari ini. Nah gitu. Nah, oke. Terus juga kayak penumpukan kalau untuk mau susulan dan juga remedial itu tuh harus minggu ini juga karena banyaknya penumpukan itu. Jadi menurut saya itu jadi kayak mungkin karena field trip juga, mungkin karena STEM juga, mungkin karena STEM juga ya kan penggunaan waktu itu jadi terbatas. Mungkin karena itu juga sekolah menumpuk penggunaan.
tiga yang tadi itu untuk siswa-siswa saya kayak saya gitu lah. Jadi saya itu kurang fokus dan juga makin overload dilakukan gitu. Nah, ya insya Allah bisa di, ya kan? Terus kalau misalnya untuk harapan saya kepada orang tua saya itu ya, semoga aja ya orang tua saya bisa memberikan harapan, maksudnya kayak jalan untuk saya kalau misalnya saya itu mau melakukan sesuatu hal yang baru. Misalnya itu seperti saya misalnya tiba-tiba, Bapak, Mama, saya mau menjalankan ide bisnis, boleh nggak bantu-bantu dikit uang gitu kan? Nah, bisa juga kayak gitu. Terus dibantu dengan baik. Karena saya itu ingin mencoba untuk keluar dari pemalasan atau zona nyaman saya. Ya, ya, begitu aja. Thank you, ya kan? Eh, terima kasih maksudnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Berikan oplos dulu, Bapak Ibu. Mungkin Alhamdulillah terima kasih Tio. Mungkin ada tanggapan dari Pak Lili. Ya, Makasih Tio. Jadi Tio ini apa mengajukan ke saya tiba-tiba pas saya baca tuh ini luar biasa nih topiknya. Melampaui zamannya, melampaui usianya Tio nih kelihatannya. Ya, bagus. Jadi kelihatannya ide Tio tuh banyak besar gitu ya. Tinggal Tio terus asah aja. Terus asah dan memang perlu waktu Tio yang gini memang nggak bisa cepet ya. Teori ini teori besar gitu memang perlu waktu. Bisa aja Tio nanti ulang di KS berikutnya dipertajam ya, yang lebih contoh-contohnya yang lebih membumi gitu ya misalkan. Boleh gitu. Ya dari Bapak nih, oke Tio, ini bagus. Presentasi juga tidak ada di slide tapi ada di papan tulis. Ini luar biasa berarti Tio udah menguasai ini hafal gitu ya. Itu dari saya. Makasih Tio. Terima kasih Pak Lili. Silakan Bu Tari. Iya, topiknya sangat menarik ya. Sangat baru Ibu langsung Google banyak hal, tahu tentang Nash equilibrium, game teori gitu ya. Jadi fresh gitu. Keren ya, keren topiknya. Baik, Ibu mau bertanya gini, Tio. Tadi kan kita bicara tentang hoteling location ya. Indomaret dekat dengan Alfamart. Nih, dengarkan baik-baik ya. Model hoteling mengasumsikan produknya homogen. Namun dalam kenyataannya, Indomaret atau Alfamart bisa berusaha menciptakan sedikit diferensiasi atau perubahan produk contohnya. Misalnya, jika Alfamart berhasil menciptakan diferensiasi produk yang signifikan, contohnya Alfamart memiliki kopi saji yang lebih disukai oleh konsumen. Kopi saji, jadi misalnya ada mesin, bukan hanya jualan kopinya, tapi ada mesinnya. Jadi bisa ada air hangatnya gitu ya. Sehingga kita bisa minum segar. Tambah ada kursi-kursi di depannya misalnya. Jadi bisa jadi kafe minimalis gitu ya. Habis belanja, kopi murah tapi enak gitu. Contohnya Alfamart. Nah, Indomaret jual kopi juga. Sama nih kan biasanya kita asumsikan sama kan ya semua produk-produknya. Tapi dengan diferensiasi inovasi baru yang Alfamart lakukan, menurut Tio, apakah ini akan mempengaruhi terhadap keputusan di mana mereka akan menaruh tokonya? Tadi kan mereka selalu ingin berdekatan ya dengan semua penjelasan tadi. Nah, setelah ada diferensiasi produk ini, menurut Tio, apakah Alfamart akan mempengaruhi keputusan dia untuk di mana dia naruh tokonya? Apakah tetap akan berdekatan atau dia berani sedikit berjauhan? Oke. Em, boleh saya jabarkan dulu maksud dari pertanyaan Utari itu berarti kalau misalnya Alfamart punya inovasi baru, apakah dia akan tidak usah lagi untuk berdekatan dengan Indomaret gitu Ya, kan? ya. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi itu harusnya mah jadi gini nih, tergantung itu mah ya, tergantung dengan daerah lokasi dari wilayah yang ada di sekitaran situ. Nah, sebentar ya. Jadi kalau misalnya oke, anggap aja ini itu
Oke, anggap aja itu kayak pemetaan dari sebuah wilayah dari kita tuh ngeliatnya dari atas. Jadi itu kayak bangunan-bangunan gitu. Ini tuh bangunan yang terlihat dari atas dan itu adalah jalan-jalannya ya. Nah, jadi ada yang disebutnya itu ya Bu Tari, ada yang namanya itu daerah atau wilayah yang strategis. Yang di mana wilayah atau daerah yang strategis itu adalah tempat yang paling banyak atau ya, yang paling banyak konsumen kunjungi daerahnya itu. Nah, kalau misalnya kita anggap aja nih ya, tempat daerah ini tuh, bangunan daerah ini tuh tidak strategis. Tapi kalau misalnya untuk daerah yang atasnya ini, daerah yang strategis. Nah, kalau misalnya kalau misalnya Indomaret sama Alfamart yang awalnya mereka itu saling berdekatan lokasi di tempat yang strategis sebelum ada inovasi dari Alfamart, mereka itu kan pasti banyaklah pengunjung yang awalnya mengetahui Indomaret terus penuh, mereka ngeliat ada Alfamart, mereka coba langsung Alfamart. Jadi Alfamart itu karena lokasi yang strategis, Alfamart bisa mengambil konsumen dari kompetitornya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata Alfamart kepikiran, wah, kayaknya aku punya inovasi bagus banget nih. Gimana kalau misalnya kita bikin kopi yang pakai mesin yang berbeda, yang unik minimarketnya itu tempat buat nyantai. Jadi di depannya itu kursi taruh, terus di dalamnya itu minimarket buat jualan. Ada meja-meja juga di luarnya. Biar kalau misalnya ada orang di luar terus ngerjain ngerjain tuh mungkin ngerjain sesuatu sambil memakan makanan yang jadi dibeli sama yang tadi dibeli dari minimarket itu bakal kelihatan ramai dari luar. Oh, pasti ini bakalan rame banget dong menurut si Alfamartnya. Padahal kalau misalnya kita lihat dari wilayah yang strategis ini, terus misalnya, oh udahlah aku mau cari tempat yang lebih murah aja, yaitu di sini. Anggap aja ini itu awalnya kayak biaya-biayanya itu lebih mahal gara-gara mungkin bisa dari ya inovasi atau ya lokasinya memang mahal atau mungkin pajaknya lebih tinggi. Nah, karena itu mereka tuh pindah ke sini yang lebih murah gitu kan. Tapi setelah mereka pindah lebih murah dan melaksanakan inovasinya itu, ternyata jualannya itu tuh tidak naik banget atau tidak naik banget gitu. Walaupun walaupun mereka itu punya inovasi yang menarik, tapi karena konsumennya itu jarang ke tempat ini, jarang sekali, makanya konsumennya itu pun jadi nurun banget karena ya memang jarang, tidak strategis wilayahnya. Mungkin sekitar situ tuh jarang gara-gara ya bukan jalan utama, bukan jalan raya yang utama gitu yang sering dilewati. Atau mungkin juga bisa dikarenakan wilayah itu tuh ada oknum-oknum pemalas atau mungkin ya yang lainnya lah dalam bentuk negatif. Nah, jadi ya karena hal-hal yang seperti tadi itu menyebabkan tidak 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 efisien menurut saya karena yang paling penting kata Pak Lili itu ada tiga utama kalau kita mau bisnis, yaitu lokasi, lokasi, lokasi. Jadi lokasi itu yang paling penting. Ya, jadi itu sih. Tapi kalau misalnya tempatnya itu lebih strategis, jadi tapi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya tempatnya itu strategis, Dengan nilai yang sangat plus tadi, yaitu lifestyle yang ditawarkan ya, gaya hidup kan, bukan hanya produk ya. Sedikit jauh, ya pasti nggak jauh banget lah ya, ya nggak. Ya lifestyle, tidak akan terlalu jauh lah. Lifestyle itu tadi kan saya minum kopi, duduk di sana habis belanja gitu. Mungkin para konsumen juga akan berani gitu menempuh jarak lebih jauh, tapi dengan plus-plus yang tadi itu. Bisa berani juga, tapi tentu yang Tio maksudkan tadi kan untuk lebih berhati-hati ya. Walaupun ada diferensiasi produk, ada inovasi, tapi tetap juga harus memperhitungkan lokasi yang strategis gitu ya. Cukup, cukup. Dah. Nanti lain kali kita bahas lebih dalam. Ya, ya waktunya sudah habis ya. Terima kasih Pak Lili dan Bu Tari.
dan Tio ya. Mungkin ada orang tua tidak? Tidak ada ya? Eh, ditutup aja. Ya, kalau itu maaf jika ada banyak banget kesalahan atau pembicaraan yang kaku tadi sebelumnya. Dan juga karena mungkin saya juga tadi banyak banget mikirnya, ya saya minta maaf lah kalau misalnya ada mungkin salah pembicaraan yang tidak dapat dimengerti dan sebagainya. Ya, kalau karena itu saya akan tutupi saja sekarang. Kalau wassalam, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dulu ya. Ada di. Biasanya tukang foto sekarang lagi foto. Beli susah aja. Cici, Cici balik kelas. Satu, dua, tiga. Cici. Satu, dua, tiga. Nah. Selamat ya. Kan idenya itu siapa? Dalamannya ya. Udah, sedap. Idenya sedap. Menyenangkan. Maaf ya, Pak. Ya, masih Pak Yusrili, nanti Pak Limon. Semangat.